Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG periode 6 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Maria Nurjamilah. Saya adalah mahasiswa PPG di Universitas Siliwangi dengan nomor induk mahasiswa 23218690455037. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Cikancung, kelas 10. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL dengan materi penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah baik. Untuk mengawal kegiatan pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin doanya. Sikap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa untuk menjaga masing-masing di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua? Alhamdulillah. Ini untuk absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir ya semua. Dalam keadaan sehat walafiat. Pembelajaran kita adakan pretest dulu ya. Sudah dikirimkan di grup? Ya, silakan dikerjakan. Bisa nggak? Alhamdulillah, tes beres ya. Dan sebelumnya kemarin yang sudah dilakukan oleh kalian itu, kalian belajar tentang apa kemarin itu? Bioteknologi. Coba ada yang bisa menjelaskan kembali bioteknologi itu apa? Apa yang kita sebut? Silakan, Wanda. Secara etimologi, bioteknologi terdiri dari 3 kata dalam bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup, teknos yang berarti penerapan atau teknologi, dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang menerapkan prinsip-prinsip teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme, jamur, dan sel-sel ataupun bagian-bagian biologis lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam berbagai bidang. Alhamdulillah, betul sekali ya. Nah, itu saudara Wanda sudah menjelaskan ya. Gimana? Yang lainnya sudah paham kan ya? Yang lalu. Oke. Coba ada lagi, satu lagi. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Coba siapa yang mau? Boleh. Silakan. Panik. Silakan. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang dicirikan dalam penggunaan secara langsung sel-sel tumbuhan dan hewan serta mikroorganisme untuk menciptakan produk. Contoh dari bioteknologi konvensional seperti kecap, tape, tempe. Oke, itu konvensional ya. Oke, bagus. Jadi yang modernnya siapa yang mau bilang? Oke, silakan modernnya. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang dicirikan dengan penggunaan alat-alat yang modern dan menghasilkan produk-produk yang modern. Contoh produk bioteknologi modern yang
melibatkan teknik rekayasa genetika seperti cloning, bayi tabung, dan tanaman transgenetika. Oke, bagus sekali ya. Menjelaskan minggu lalu ya, pelajaran minggu lalu. Oke, akan kita bahas lagi nih yang hari ini untuk tahu kalian tentang organisme. Organisme seperti apa yang dimanfaatkan untuk bioteknologi, penerapan bioteknologi. Ada yang tahu? Bakteri. Ya, oke, bakteri. Ada lagi? Siapa lagi? Iya, kita jamur. Oke, ada lagi selain ya sel tumbuhan. Oke, itu ya, itu yang organisme yang dapat dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi. Tuh, ada lagi nih. Coba kita lihat tayangan di sini ya. Nah, ini gambar-gambar tayangan hasil dari bioteknologi. Ada bioteknologi konvensional. Nah, coba yang ini biofarm ya. Ini juga termasuk dari hasil bioteknologi dengan bantuan mikroorganisme. Nah, ini makanan-makanan fermentasi juga ya. Ada juga ini hasil dari bioteknologi dalam bidang pertanian. Apa? Ya, secara modern ini ya, warna-warni. Sama pelajaran ini apa yang kalian dapatkan atau manfaat untuk kalian semua? Mendapatkan bahan pangan yang berkualitas untuk gizi kita. Iya, betul. Dapat bahan pangan yang berkualitas ya. Oke, untuk tubuh kita. Apalagi selain bahan pangan yang berkualitas? Ada lagi? Meningkatkan harga jual produk. Iya, meningkatkan harga jual produk. Ya, itu ekonomi. Ya, betul. Apalagi ada lagi? Mencari energi alternatif. Iya, mencari energi alternatif seperti gas. Betul. Ya, apalagi? Ada lagi nggak? Nah, itu manfaat ya, semua manfaat dari bioteknologi bagi makhluk hidup, khususnya manusia ya. Oke, selanjutnya itu kalian sudah termotivasi. Tujuan pembelajaran kali ini ya. Pertama, peserta didik mampu menganalisis penggunaan mikroorganisme bioteknologi dalam berbagai bidang. Yang ke-1, jadi kalian itu nanti harus menganalisis ya penggunaan mikroorganisme seperti tadi yang disebutkan ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu memberi contoh-contoh penggunaan mikroorganisme bioteknologi dalam berbagai bidang. Oke, yang ketiganya, peserta didik mampu mengusulkan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait penggunaan mikroorganisme bioteknologi dalam berbagai bidang. Itu ya tujuan yang akan dalam pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya ini tujuan sudah beres, oke. Sudah paham ya ini tujuannya, jadi nanti itu kalian harus mampu nih yang ketiga ini ya, harus mampu melalui tujuan tersebut. Selanjutnya ini ada apa aja? Ya, yang gambar apa? Video. Iya, yang kedua. Dan yang ketiga. Oke, nanti kita akan membahas tentang pembelajaran menggunakan mikroorganisme dalam bioteknologi. Ya. Sudah siap, ya?
Hitungan ya. Hubungan. Ya, sudah kebagian semua? Oke, mulai. Kalau misalkan 4 orang, ini bisa misalkan nomor 1 siapa? Nanti remukan lagi gitu. Jadi kerjasama ya. Ya, apa? Berarti ya. Tanpa kelompoknya tulis kelas 8 ya. Video ya. Nah, ini pertanyaan yang ini dijawab. Video itu ada di nah dijawab itu jawabannya si Jo ini halaman yang dulu ya. Iya. Gimana? Udah sampai mana nih? Masih banyak? Kita briefing dulu ya. Briefing dulu, berdiri semua ya. Berdiri semua. Satu kali dulu nih. Ayo. Joya.
Oke, ini sudah sampainya. Dari situ boleh searching juga ya, cari lagi kalau misalkan kurang bisa cari ya. Oke. Ya. Juga sama organismenya, gitu ya. Ya Pak, yang mau pertama kali kita kelompok yang mana? Udah? Udah? Sok, ya Pak, yang kelompok mana? 3, oke. Kelompok 3, boleh. Silahkan ke depan. Pengumpulan data dan penyelidikan. 1. Tuliskan penerapan bioteknologi di bidang kedokteran. Jawabannya, bioteknologi di bidang kedokteran antara lain rekayasa genetika, pembuatan hormon insulin, cloning, pembuatan antibiotik, vaksin, rekombinasi DNA. 2. Tuliskan keunggulan mikroorganisme penghasil antibiotik. Jawabannya adalah mikroorganisme penghasil antibiotik umumnya adalah bakteri dan jamur. Bakteri jenis Streptococcus dipilih karena mampu menghasilkan antibiotik terbanyak. Nomor 3, tuliskan 3 contoh jenis obat biasa dan bahan baku mikroorganisme yang berperan di bidang kedokteran. 1. Antibiotik, 2. Vaksin transgenik, 3. interferon. 4. Tuliskan dampak penerapan bioteknologi di bidang kedokteran. Membantu dalam upaya penyelesaian berbagai masalah kesehatan seperti terapi gen, pengembangan vaksin dan pengembangan
terkait penggunaan mikroorganisme di bidang kedokteran? Jawabannya yaitu investasi obat-obatan baru dan terapi yang lebih efektif, meningkatkan pemahaman masyarakat termasuk risiko dan manfaatnya melalui kombinasi ini mikroorganisme dalam bidang kedokteran, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya diskusi ini, kita dapat mengetahui berbagai macam manfaat maupun risiko yang terjadi ketika kita menggunakan antibiotik dengan tidak tepat. Silakan, ada pertanyaan dari Desi. Silakan Des. Peran penting bioteknologi dalam bidang kedokteran. Kedokteran adalah seperti pembuatan obat-obatan, vaksin, yang terjadi dan 2 tahun yang lalu ada virus corona. Nah, di sana kedokteran bioteknologi dalam bidang kedokteran sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam kasus tersebut. Itulah pentingnya bidang kedokteran dalam bioteknologi. Bagus sekali. Ya, ambil depan. Oke, silakan. Kalau sudah beres, silakan dilanjutkan. Ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memaparkan mikroorganisme bioteknologi di bidang kedokteran. Kelompok mana yang mau tampil? Oke, silakan. Kelompok 4 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revani, nama saya Asifa, nama saya Septiani. Kalau saya Muhammad Yoni. biar terlihat. Ya, siap, baik. Oke. Sebagai besar polusi yang mendarat di laut dimulai oleh mikroorganisme dalam air, tapi prosesnya sangat lambat. Kekuatan tadi berat karang dan tenggelam, sebagian warnanya bocor malam. Dalam upaya pembersihan dari pasar baik hari malam dan pengolahan kapal kecil untuk menyedot menggunakan metode karis. Jadi tipis untuk menyediakan kecepatan laut terlalu lama. Tapi bagaimana kalau bakteri bisa bekerja cepat? Inilah sasaran riset ilmuwan. Apa bisa terjadi karena kapal tanker menabrak karang dan menemukan batan minyak di laut? Bagaimana bisa terjadi? Tumpahan minyaknya menyisakan tumpahan minyak yang tidak bisa sepenuhnya dibersihkan. Jadi para ilmuwan menggunakan bakteri untuk membersihkan pencemaran yang ada di laut. Lalu nanti bakteri tersebut akan dimakan oleh plankton untuk mengatasi agar rantai makanan tetap berlanjut. Ya. Tuliskan penerapan bioteknologi di bidang lingkungan. Jawabannya adalah aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan untuk menangani pencemaran lingkungan. Tuliskan kumpulan mikroorganisme bakteri Pseudomonas tidak. Jawabannya adalah menguraikan ikatan hidrokarbon pada minyak bumi. Tuliskan 3 contoh jenis produk amat jasa dan bahan baku atau mikroorganisme yang berkaitan dengan jawabannya. Pada proses pemurnian logam dapat diatasi dengan bakteri Biobacillus, peroksidan dan pencemaran minyak di laut. Tuliskan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait penggunaan mikroorganisme di bidang lingkungan. Jawabannya, pada proses pemurnian logam, bahan tambang pada umumnya masih terikat dengan bijinya. Untuk itu dibutuhkan bahan kimia untuk memurnikannya. Bahan-bahan kimia tersebut banyak yang dibuang sebagai limbah. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan bakteri Biobacillus ferocidan. Bakteri ini mengoksidasi belerang yang mengikat logam sehingga pencemaran lingkungan akibat limbah
penambangan dapat dikurangi. Tuliskan hal yang dapat wajar dikumpulkan kegiatan diskusi. Dari kegiatan diskusi, kita dapat mengetahui penerapan bioteknologi di bidang lingkungan, keunggulan mikroorganisme bakteri Plasmodium tidak, contoh jenis produk atau jasa dan bahan baku atau mikroorganisme yang berperan di bidang lingkungan, dampak penerapan bioteknologi di bidang lingkungan, dan yang terakhir dapat mengetahui solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait penggunaan mikroorganisme di bidang lingkungan, baik dekat dengan giginya atau kotoran. Untuk itu dibutuhkan bahan kimia untuk memeriksanya. Bahan-bahan kimia tersebut banyak yang dibuang sebagai limbah. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan bakteri Thiobacillus phaerosidans. Bakteri ini mampu mengosidasi belerang yang diikat logam sehingga pencemaran lingkungan akibat limbah penambangan dapat dikurangi. Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan ditutup dulu oleh kelompok praktek. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Wanda Saputra. Nama saya Bapak It's just over 2 minutes left on the show. Nama saya Rika. Nama saya Sabrina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi di bidang pangan. Nggak bisa sendiri di hari ini. Tadi pagi juga saya di sini juga. Berdasarkan video di samping, tuliskan secara singkat rumusan masalah apa saja yang dapat kami berikan. Apa yang terjadi dalam video tersebut? Dalam video tersebut adalah krisis pangan mengancam harga waktu mahal. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Karena kesulitan distribusi pangan dan kelangkaan bahan baku industri. Bagaimana bisa terjadi? Krisis pangan meningkat akibat kesulitan distribusi pangan dan kelangkaan bahan baku industri yang berimbas pada peningkatan harga yang signifikan. Kemudian kita akan masuk ke pengumpulan data dan penyelidikan serta pengembangan data. Yang pertama, tuliskan penerapan bioteknologi di bidang pangan. Penerapan bioteknologi di bidang pangan, bioteknologi konvensional, tempe, desa, tape, roti, mentega, dan bahan pokok. Bioteknologi modern berupa PST atau protein sel tunggal dan mikroprotein. Yang kedua, tuliskan keunggulan mikroorganisme penghasil PST. Mempunyai tujuan berkembang biak dalam bentuk berat, mempunyai kandungan protein lebih tinggi dari protein hewan atau tumbuhan, dapat menggunakan substrat limbah sebagai media pokok. Yang ketiga, tuliskan 3 contoh jenis produk atau jasa dan bahan baku atau mikroorganisme yang berperan di bidang pangan. Keju menggunakan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Lalu mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus cactis dan Leptonostreptococcus. Lalu yang ketiga ada tempe menggunakan jamur Rhizophus oligosporus. Yang keempat, tuliskan dampak penerapan bioteknologi di bidang pangan. Meningkatnya jumlah produksi, produk yang resistensi terhadap hama dan penyakit, menghasilkan pangan yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan. Kemudian tuliskan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, dan global terkait penggunaan mikroorganisme di bidang pangan. Bioteknologi dapat membantu mengatasi banyak permasalahan global, di antaranya perubahan iklim, ketahanan pangan, dan keamanan energi. Di sini kita lebih ke krisis pangan yang dapat diatasi dengan memanfaatkan mikroorganisme dengan beberapa cara. Salah satu solusinya adalah penggunaan mikroorganisme dalam pertanian organik untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil pertanian.
Misalnya, bakteri Rhizobium dapat membantu meningkatkan ketersediaan nitrogen tanah. Selain itu, mikroba pelarut fosfat dapat membantu tanaman mengakses nutrisi fosfor yang penting. Penggunaan mikroorganisme dalam proses fermentasi juga dapat meningkatkan daya simpan dan nilai gizi pangan. Fermentasi makanan menggunakan bakteri asam laktat atau ragi dapat meningkatkan keamanan pangan dan menciptakan produk yang lebih tahan lama. Yang kemudian kita akan menarik kesimpulan, tuliskan hal-hal yang dapat kamu simpulkan berdasarkan kegiatan diskusi tersebut. Nah, kami menyimpulkan bahwa bioteknologi di bidang pangan memberikan dampak yang sangat signifikan. Dampak buruknya adalah memicu reaksi alergi pada makanan hasil bioteknologi. Dampak positifnya bisa meningkatkan nilai gizi dan hasil pertanian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Boleh kalau ada pertanyaan silakan. Ya, ada yang bertanya? Ingin bertanya? Iya, dari kelompok Mbak, boleh. Bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas kamu? Juga akan menghasilkan sebuah individu baru yang lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan. Sudah jelas? Sudah. Oke, sudah jelas. Ada apresiasi dari kelompok lain? Di mana kelompok ini yang tampil? Sudah bagus? Sudah bagus? Sudah. Keunggulan dari PST tersebut. Keunggulan dari PST adalah mempunyai kemampuan berkembang biak relatif cepat, mempunyai kandungan protein lebih tinggi dari protein hewan atau tumbuhan, serta dapat menggunakan substrat limbah sebagai media pupuk. Sekian presentasi kami kali ini. Jadilah pribadi yang gigih, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Jadilah sumber inspirasi bagi dirimu dan orang lain. Jadilah agen perubahan dengan menyebarkan kebaikan setiap hari. Jadilah versi terbaik dari dirimu karena dunia membutuhkan keunikanmu. Jadilah abdi semangat yang terus berkobar mengatasi segala hambatan dengan keyakinan dan tekad yang tak tergoyahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah beres semua? Iya, poster. Yang tadi telah kalian lalui ya, pembelajaran tentang penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Selanjutnya di sini ada prinsip bioteknologi. Itu adalah apa? Penggunaan makhluk atau bagian-bagiannya terutama mikroorganisme yang memiliki enzim. Terus pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi antara lain untuk apa? Membuat dan menghasilkan bahan makanan atau minuman. Makanan dan minuman itu di bidang pangan ya. Terus ada juga di bidang kedokteran untuk ya sebagai antibiotik, obat-obatan seperti itu ya. Terus di bidang satu lagi apa yang dua lagi? Lingkungan. Apa yang lingkungan? Mengatasi tumpahan minyak ya seperti tadi. Terus satu lagi ada di bidang peternakan, pertanian itu ya bersatu. Nah, penting sekali ya untuk apa? Untuk kesejahteraan hidup manusia. Nih, ada penghasil makanan dan minuman, pembuatan keju, ada penghasil protein ya, atau disingkat PST ya. Oke, ini penguatan
selesaikan tadi ya apa itu penggunaan mikroorganisme pada bioteknologi. Senang atau gimana? Luar biasa, alhamdulillah ya. Luar biasa senang. Atau misalkan sedih, ada yang sedih nggak? Gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau misalkan membosankan? Atau gimana? Menyenangkan, alhamdulillah ya. Luar biasa ya. Jadi nanti disilupat lagi ini ya. Di stasiun ini. Udah belajar semua kan? Nih. Pertemuan selanjutnya membuat produk makanan atau minuman. Ya, jadi kalian bikin makanan dan minuman dari apa? Bioteknologi. Bisa yang modern atau yang konvensional? Konvensional ya. Makanan dan minuman seperti apa? Minggu depan nanti kalian bikin makanan dan minuman. Ya, seperti apa?